pertama gitu ya. Jadi Bapak Ibu di menu kelompok tes ini untuk mengaktifkan peserta-peserta yang bisa ujian gitu ya. Misalkan ada 20 peserta, 10 peserta sesi pertama. Nah, silakan Bapak Ibu checklist gitu ya. Checklist 10 peserta yang sesi pertama, lalu di assign atau save change gitu ya. Save change untuk mengaktifkan 10 peserta tersebut. Gitu. Karena kalau Bapak Ibu tidak diaktifkan, maka peserta tidak bisa login atau tidak bisa ujian gitu ya. Jadi tugasnya proktor adalah pertama adalah mengaktifkan dulu peserta untuk bisa ujian di menu kelompok tes gitu ya. Langkah kedua setelah melihat daftar peserta adalah mengaktifkan peserta untuk ujian gitu ya. Nah, bagaimana misalnya seluruh peserta terdapat di sesi 1? Misalnya ada 40 peserta, ternyata semuanya sesi 1. Nah, kalau checklist satu-satu kan cukup lama ya Bapak Ibu, cukup capek gitu ya. Nah, disediakan juga menu assign all. Assign all ini untuk meng-assign seluruh peserta untuk bisa ujian gitu ya. Jadi seluruh akan otomatis ter-assign atau bisa ujian gitu ya. Tadi kalau save change ini Bapak Ibu untuk satu-satu gitu ya, 10 peserta dulu gitu ya, disesuaikan. Kalau assign all ini keseluruhan. Gitu ya. Keseluruhan akan ter-assign untuk bisa melaksanakan ujian. Ingat Bapak Ibu ya, saya tekankan lagi di sini bahwa menu kelompok tes ini adalah menu yang Bapak Ibu wajib buka sebelum pelaksanaan ujian. Ya, jadi menu yang pertama kali dibuka sebelum pelaksanaan ujian untuk mengaktifkan peserta bisa ujian. Tanpa Bapak Ibu mengaktifkan ini, peserta tidak akan bisa ujian. Ya, sudah saya tegaskan ya di awal. Yang berikutnya adalah menu status tes, gitu ya. Menu status tes ini adalah menu untuk mengaktifkan token, gitu ya. Menu untuk mengaktifkan token. Ya, jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ ada token, ada kelompok, gitu. Kalau masih sesi pertama, pilih kelompoknya 1, seperti itu. Nah, berikutnya adalah merefresh. Refresh ini untuk fungsinya untuk merilis token. Jadi token ini akan selalu berganti setiap 15 menit sekali. Setiap 15 menit sekali, misalnya peserta ada yang mau login, gitu ya, maka akan diminta untuk tokennya dulu, gitu ya. Token itu istilahnya adalah kunci untuk membuka segel ujian, gitu ya. Jadi tanpa adanya token, peserta tidak bisa masuk ke dalam, peserta bisa login, tetapi tidak bisa masuk ke dalam soal jika tokennya kita tidak rilis atau proktornya tidak rilis. Ya, jadi tokennya ini harus dirilis untuk peserta membuka kunci soalnya, seperti itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. 15 menit sekali ini bukan berarti bahwa peserta itu harus setiap 15 menit sekali itu harus memasukkan token buka. Jadi token ini fungsinya hanya di awal saja. Hanya di awal ketika ingin membuka soal. Nanti kalau sudah ujian, misalnya ujiannya sejam gitu ya, itu peserta tidak perlu lagi memasukkan token. Kecuali nanti pesertanya keluar mengalami gangguan gitu ya, sehingga harus tertutup di aplikasi ujiannya, lalu harus login lagi, itu baru membutuhkan token. Kalau tidak, itu peserta tetap pelaksanaan ujiannya tetap langsung berjalan saja tanpa memasukkan token lagi. Jadi setiap peserta yang mau login barulah diminta untuk masuk token. Nah, tugas Bapak Ibu adalah untuk merefresh tampilan token ini, ya, agar tokennya tetap berjalan gitu ya. Ketika ada peserta yang mau harus login lagi, itu Bapak Ibu harus rilis token ini gitu ya. Itu tadi yang ketiga, langkah ketiga yang Bapak Ibu lakukan setelah mengaktifkan kelompok tes, yaitu mengaktifkan token agar peserta bisa membuka tampilan ujian. Nah, ini adalah tampilan token pada peserta tes ya. Di kiri atas Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini ada token. Nah, token inilah yang dimasukkan oleh peserta di dalam menu token di sebelah kanan bawah ini ya. Jadi peserta itu selain memasukkan nama peserta, memasukkan tanggal lahir peserta, juga memasukkan token. Kalau tidak memasukkan token, ketika disubmit ini tidak bisa masuk ke dalam tampilan soal. Jadi tokennya ini harus diinputkan dulu, gitu ya, harus diinputkan. Nah, kalau Bapak Ibu tidak tadi di tampilan tokennya Bapak Ibu tidak merefresh, tampilan token ini tidak akan muncul
atau kosong gitu ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah menu status peserta gitu ya. Menu status peserta ini adalah Bapak Ibu untuk mengontrol peserta itu sudah selesai atau masih sedang mengerjakan gitu ya. Misalnya ada 20 peserta, maka 20 peserta yang sudah masuk ke dalam soal gitu ya. Di sini ini adalah peserta yang sudah masuk ke dalam soal, maka akan tampil di menu status peserta. Dan akan menjelaskan bahwa peserta itu sudah selesai atau masih sedang dikerjakan. Gitu ya. Sudah selesai atau masih dikerjakan. Nah, di sini ada sisa waktu Bapak Ibu ya. Sisa waktu di sini satuannya adalah detik. Oke, satuannya adalah detik. Ini adalah sisa waktu si peserta. Gitu ya. Sisa waktu si peserta. Jadi status dan sisa waktu sedang dikerjakan atau sudah selesai. Nah, menu ini tidak real time Bapak Ibu. Kalau mau melihat sisa waktunya tinggal berapa, itu tidak real time. Jadi Bapak Ibu harus refresh. Jadi misalnya, Pak, di tampilan peserta sisa waktu pesertanya sudah tinggal 30 menit. Gitu ya. Sedangkan di sisa waktu di sini masih 1.800, masih 2.200 gitu ya. 2.200 kan berarti masih lebih dari 30 menit ya. Dikarenakan memang menu ini tidak real time gitu ya, Bapak Ibu harus merefresh untuk memperbarui sisa waktu peserta. Ya, berbeda kalau di peserta itu real time, tapi kalau di menu ini tidak real time. Ya, jadi jangan patokan bahwa berbeda antara sisa waktu di sini dengan sisa waktu di peserta karena memang menu ini tidak real time. Oke, itu tadi adalah menu untuk peserta-peserta yang sudah masuk ke dalam soal. Sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Sudah masuk. Yang berikutnya adalah menu daftar login peserta. Berbedanya adalah untuk menu daftar login peserta adalah menu ini yang menunjukkan bahwa peserta yang sedang berada dalam tampilan soal. Peserta yang sedang berada dalam tampilan soal. Kalau tadi peserta yang sudah membuka soal, sedangkan ini adalah peserta yang sedang dalam tampilan soal atau peserta yang sedang login, gitu ya, peserta yang sedang login. Karena kadang ada peserta yang sudah selesai itu masuk di sini, tetapi di sini sudah tidak ada. Ya, ini ada peserta yang sedang login, gitu ya, maka akan masuk ke sini. Masuk ke sini ya, daftar login peserta. Nah, yang berikutnya adalah request reset login peserta. Nah, ini adalah menu yang Bapak Ibu harus pantau, harus Bapak perhatikan selalu gitu ya, yang berdua sebagai proktor. Dikarenakan apa? Menu request reset login peserta ini adalah jikalau ada peserta yang mengalami gangguan dan harus reset gitu ya. Dikarenakan sistem kita ini hanya memastikan hanya satu peserta yang bisa login ke dalam tampilan ujian. Username itu hanya orang login di dalam tampilan ujian. Jika ada peserta lain yang mau login itu tidak akan bisa. Dia harus melakukan request reset login. Nah, request reset peserta ini itu Bapak Ibu harus pantau saat pelaksanaan ujian. Mungkin saja ada peserta yang mengalami kendala pada komputernya lalu keluar ujian, maka ketika si peserta tersebut ingin login kembali, ingin masuk lagi, memasukkan username passwordnya, maka peserta itu tidak akan bisa karena di situ akan ada tulisan sedang login dan pesertanya harus klik tombol request reset peserta. Nah, ketika request reset peserta, si proktor lah yang harus mereset. Gitu ya, proktor lah yang harus mereset gitu ya. Jadi kalau ada muncul request reset login peserta, proktor itu harus mereset. Dikarenakan kalau Bapak Ibu tidak mereset gitu ya, si peserta tidak akan bisa login kembali Bapak Ibu ya. Kasihan ya kalau Bapak Ibu tidak memantau menu ini, ketika peserta mengalami gangguan dan sedang menunggu Bapak Ibu reset, Bapak Ibu tidak memantau, si peserta tidak akan bisa lagi login ke dalam ujian Bapak Ibu. Jadi ini menunya harus dipantau. Gitu ya. Itu Bapak Ibu tugas dari Bapak Ibu ketika aplikasi atau ujian sedang berlangsung maupun sejam sebelum pelaksanaan, itu yang harus Bapak Ibu lakukan
menggunakan aplikasi Proctor Browser. Oke. Oke, itu tadi Bapak Ibu terkait penjelasan sedikit penggunaan aplikasinya. Nah, selain penggunaan aplikasi itu setiap aplikasi itu akan ada namanya troubleshoot ya, atau misalnya Bapak Ibu setiap aplikasi itu pasti ada error-errornya. Nah, bagaimana penanganannya gitu ya, itu yang penting gitu ya, karena sebuah sistem itu tidak akan berjalan mulus 100%, pasti aja ada hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang terjadi. Nah, maka harus ada cara penanganan troubleshooting saat penggunaan aplikasi. Nah, yang pertama adalah tadi error reset peserta yang tadi telah saya sampaikan, bahwa ketika peserta itu mengalami kendala pada komputernya dan harus menutup tampilan ujian, maka ketika peserta itu mau login lagi, maka si sistem akan dideteksi bahwa peserta tersebut sedang login, ya, sedang login karena masih menyangkut tadi akses loginnya, gitu ya. Maka peserta harus menekan tombol reset peserta ini, Bapak Ibu, yang di bawah harus ditekan, gitu ya. Untuk setelah reset pesertanya ini ditekan, maka requestannya ini akan masuk ke dalam tadi menu request reset login peserta, nanti akan masuk menu ini agar Proctor bisa mereset seperti itu. Ya, di sini adalah notifikasinya menunggu 1 menit untuk dapat login kembali ke halaman ujian. Notifikasi ini sebenarnya tidak harus menunggu 1 menit, tidak harus menunggu 1 menit. Peserta itu bisa langsung login kembali tergantung Proctornya, gitu ya. Kalau Proctornya sedang memantau dan muncul reset itu langsung direset, maka si peserta tidak perlu menunggu 1 menit, mungkin menunggu 15 detik, Proctornya langsung reset, bisa langsung login kembali, jadi bisa langsung login kembali. Tetapi kalau Proctornya tidak memantau, peserta sudah menunggu 15 menit pun si Proctornya tidak melakukan reset, maka si peserta tidak akan bisa login, Bapak Ibu ya. Jadi ini notifikasinya untuk menenangkan saja, untuk memberitahuan saja peserta. Jadi ini bergantung berdasarkan dari Bapak Ibu yang bertugas sebagai Proctor. Ya. Yang berikutnya adalah notifikasi username belum diaktifkan. Gitu ya. Username belum diaktifkan ini artinya adalah bahwa Bapak Ibu belum mengaktifkan peserta. Di mana? Ingat Bapak Ibu mengaktifkan peserta tadi di menu apa? Betul sekali. Menu kelompok tes. Tepuk tangan dulu. Ya, betul. Jadi mengaktifkan username adanya di menu kelompok tes. Oke, terima kasih ya. Jadi di menu kelompok tes. Ya, di menu ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum aktifkan di sini, maka peserta tidak akan bisa login. Akan ada keterangannya, maaf, username Anda belum diaktifkan. Ini dikarenakan Bapak Ibu belum mengaktifkan username tersebut. Seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah tidak dapat login karena sudah menyelesaikan tes. Gitu ya. Ini akan ada keterangan Anda sudah menyelesaikan tes. Gitu ya. Jadi untuk satu mata pelajaran yang sama atau satu event yang sama, peserta itu hanya bisa mengerjakan sekali, gitu ya. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, peserta kalau sudah bisa menyelesaikan tes, maka peserta tidak akan bisa login kembali. Nah, ini Bapak Ibu bisa memantau di menu apa tadi, Bapak Ibu, untuk melihat peserta sudah selesai atau belum, Bapak Ibu? Menu apa untuk memantau bahwa peserta sudah selesai atau belum selesai? Status tes. Ya, betul sekali. Status peserta. Terima kasih. Ya, masih ingat ya Bapak Ibu ternyata ya? Ya, masih ingat ya? Jadi untuk melihat peserta itu sudah selesai atau belum, Bapak Ibu bisa melihat di menu status peserta. Betul sekali. Alhamdulillah, walaupun sudah siang, Bapak Ibu konsentrasinya masih tetap tenang ya. Oke, itu tadi ya untuk menangani, untuk melihat bahwa peserta itu sudah selesai atau belum. Ya, berikutnya muncul logout warna merah saat di peserta tes. Ya, ini suka terjadi juga Bapak Ibu ya, suka terjadi. Jadi
ketika sedang login gitu ya, muncul lockout gitu ya. Jadi lagi mengerjakan peserta saat pindah soal tiba-tiba muncul lockout warna merah. Nah ini nggak usah panik Bapak Ibu, tidak usah panik, tidak usah takut gitu ya. Karena jawaban peserta akan tersimpan gitu ya, tetap tersimpan gitu ya. Misalnya peserta sudah menjawab soal 30 gitu ya. Ketika muncul lockout ini atau tadi komputernya mati, jangan panik dikarenakan jawaban peserta tetap masih ada. Gitu ya. Ketika muncul lockout ini dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin saja internetnya tidak stabil atau mungkin saja internetnya terputus, tidak stabil atau pingnya lagi tinggi gitu ya. Misalnya lagi hujan badai ya, itu bisa saja si internetnya lagi mengalami gangguan. Nah ini bisa muncul gitu ya. Tinggal cukup logout lalu tinggal login saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang